Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Jadi pengertian dari lingkungan bisnis itu adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Itu kemudian lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam lembaga, organisasi atau perusahaan. Jadi biasanya kalau lingkungan bisnis itu berkaitan dengan yang terdekat. Kemudian kalau makro itu lebih luas. Jadi kalau makro itu akan, di sini ada campur tangan pemerintah lah. Kalau ini biasanya berkaitan dengan rumah tangga. Nah itu kemudian berkaitan dengan perusahaan. Di dalam perusahaan itu, itu biasanya ada tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu lingkungan di sekitar dari perusahaan tersebut. Kalau lingkungan ini makro biasanya sampai pemerintah. Jadi ini biasanya kalau makro. Kalau mikro itu masih internal. Selanjutnya, ini mikro bisnis itu berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Berarti yang mempengaruhi perusahaan adalah sumber daya baik alam, manusia, itu dari rumah tangga maupun tenaga kerja itu masuk di situ. Kemudian apalagi, yaitu nanti outputnya apa, teknologi di situ. Kemudian lingkungan makro adalah kekuatan yang timbul di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Tadi ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ini cakupan makro. Ini biasanya ekonomi, demografi. Ekonomi itu nanti ada siklus ekonomi, kemudian ada inflasi, deflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pajak dan lain-lain itu di sini. Kemudian hibah, pemerintah asing, dan transaksi finansial. Kalau demografi itu nanti berkaitan dengan jumlah penduduk, kemudian tingkat pengangguran dan lain sebagainya, pendapatan, usia, dan lain sebagainya. Nanti itu merupakan dari makro. Apalagi lingkungan makro, geografi, letak, pastinya dekat atau enggak mendirikan suatu bisnis itu harus dilihat juga lingkungan, faktor geografis juga. Kemudian faktor teknologi dan pemerintah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa makro pasti ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ini ada faktor sosial, politik. Itu yang menjadi sorotan dalam lingkungan makro. Biasanya politik itu sangat mempengaruhi juga dengan bisnis ya. Kemarin ada isu-isu politik, perubahan peraturan-peraturan, itu juga menjadi suatu hal yang terjadi di lingkungan makro. Selanjutnya, ini adalah unsur-unsur lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis pasti ada kaitannya dengan pemerintah, kaitannya dengan etika hukum, internasional, berkaitan dengan fisik dan ekonomi pastinya. Selanjutnya, fisik ini pasti berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Ini banyak sekali. Kalau lingkungan fisik itu ada kaitannya dengan tanah, iklim, topografi, udara, air,
infrastruktur. Nah, itu lingkungan bisnis yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Jadi pastinya kalau mau jualan es di pegunungan kan dingin, itu pasti nggak cocok. Harus melihat lingkungan bisnisnya seperti apa. Kemudian lingkungan perekonomian itu bagaimana sistem pasarnya, kemudian di mana sumber diolah, diproduksi. Jadi biasanya ada perusahaan-perusahaan yang mendekati bahan baku. Nah, itu bisa juga dikatakan dengan lingkungan perekonomian, mendekati dengan faktor produksi yang ada, sumber daya yang ada. Nah, itu adalah lingkungan perekonomian. Selanjutnya, ini lingkungan pemerintah, bantuan pemerintah, subsidi dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas infrastruktur itu merupakan dari lingkungan pemerintah. Itu hasil pembiayaan pembuatan jalan, pembangkit listrik itu dari pemungutan pajak. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan pajak, nanti ada defisit, utang negara, itu termasuk kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah. Selanjutnya, nah ini perhatian terhadap kegiatan usaha. Nah, kemarin ada pelindungan atas kekayaan, HAKI, itu kan akan ada peraturannya, akan ada haknya, akan ada patennya, terus kemudian kontrak. Pastinya dalam dunia usaha pasti ada kontrak, kemudian pemberian paten, kemudian transportasi pastinya, kemudian bantuan pada perusahaan kecil contohnya, pemberian modal finansial, pemberian kontrak, dan pendampingan berkaitan dengan teknik dan manajemen. Biasanya itu ada di Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian bantuan di bidang komunikasi. Ini berkaitan dengan lingkungan hukum. Lingkungan hukum ini merupakan latar belakang hukum dan peraturan di mana perusahaan-perusahaan menjalankan operasi. Jadi biasanya ada sah atau tidaknya suatu usaha itu ini berdasarkan lingkungan hukumnya juga. Menjalankan operasinya itu apakah sesuai dengan etika yang ada, apakah sesuai dengan AMDAL dan lain sebagainya itu. Kemudian kebiasaan, tradisi, peraturan. Nah, ini tradisi di lingkungan sekitarnya, hukumnya seperti apa, itu berkaitan dengan lingkungan hukum, adat istiadat. Kemudian kebijakan manajer perusahaan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi seorang manajer itu harus melihat hukum yang ada agar tidak keluar dari peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, ini ada dua, hukum publik, hukum privat. Jadi hukum publik adalah mengatur masalah kepentingan dan keamanan umum. Kalau privat itu berkaitan kepentingan seorang atau kelompok masyarakat. Jadi kalau publik tadi ada peraturan-peraturan yang langsung dari pemerintah, kalau privat itu masih dalam internal atau hukum perdata atau hukum dagang. Nah itu. Nah kalau publik itu hukum tata negara, hukum tata usaha, atau hukum pidana. Kalau perdata itu kan antara internal saja. Hukum dagang itu berdasarkan internal juga. Privat dagangnya seperti apa. Kalau sudah tata negara kan lingkupnya adalah pemerintah. Selanjutnya, nah ini lingkungan internasional, pasti hubungan antara ekspor impor itu ada berkaitan bisnis, itu pasti internasional, multinasional. Nah itu nanti apakah barangnya seperti kayu,
Jati itu seperti itu bagaimana untuk ekspor impornya, nanti langsung ke bea cukai berkaitan dengan pajaknya seperti apa lah, itu adalah lingkungan internasional. Selanjutnya ini neraca pembayaran internasional, terus ke perusahaan multinasional. Nah, ini contoh-contohnya Coca-Cola, Toyota, Mitsubishi, Johnson & Johnson. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin kalau ada yang tahu lagi perusahaan multinasional itu apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti mendapatkan poin tambahan. Kemudian ini berkaitan dengan ekspor impor. Nah, ini ekspor itu kalau tadi yang saya ceritakan golongan barang utama itu kayu, karet, sawit, kopi. Nah, lain-lain tuh hewan, lada, bahan makanan, barang tambang. Kemudian impornya itu biasanya beras, kemudian tepung, tekstil, bahan baku cengkeh, bahan kimia, cat, mesin, dan generator. Memang barang modal ini pasti mesin dan generator ini masih banyak yang impor. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan corporate social responsibility, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana perusahaan itu peduli akan lingkungan dari sekitar perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ekonomi, kemudian lingkungan alam, hak asasi manusia, kemudian terhadap konsumen, terhadap produknya itu sendiri. Ya, itu adalah tanggung jawab sosial. Jadi biasanya ekonomi itu berkaitan dengan infrastruktur, permodalan, dan lain sebagainya. Nah, kalau lingkungan alam itu berkaitan dengan air, tanah, dan lain sebagainya, polusi udara, kemudian polusi apapun itu polusi ya. Terus kemudian berkaitan dengan makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan yang lain, hewan-hewan. Nah, itu lingkungan alam. Hak asasi manusia, terus tenaga kerjaan itu juga, karyawan itu kan termasuk tenaga kerjaan, apakah mendapatkan jam sostek, jaminan hari tua, kemudian BPJS, jaminan kesehatan. Nah, itu semua tertuang di CSR, tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Nah, itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian hak asasi manusia, sosial, ada sosial itu nanti, terus kepedulian akan korupsi dan lain sebagainya, itu termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Itu merupakan CSR. Selanjutnya yang terakhir, nah ini pasti CSR selalu berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan sekitar itu berdampak baik bagi kelangsungan hidup perusahaan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar, sehingga saling menguntungkan. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial pasti harus saling bantu-bantu. Nah, tidak cuma masalah uang, tapi ada konsekuensi sosialnya. Tadi berkaitan dengan lingkungan alam dan lain sebagainya, itu merupakan dampak dari jangka panjang. Kepedulian kita tentang efek rumah kaca dan lain sebagainya, itu merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mungkin sebentar saja materi yang saya bagikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung. Mungkin sekian, jangan lupa absen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.